kasus Mas Roy karena ini adalah case sebagai laboratorium hukum di Indonesia. Dan ini kasus pertama. Dan ini kasus pertama yang ini pelapitnya beberapa kali. Itu memanfaatkan, bukan manfaatkan, kita menggunakan kebaikan hukum dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Iya, betul. Nomor 20 tahun 2025 yang Iya. Dan para termuli itu biasanya ngomong begini. Lo kan pelapitnya kan biasanya satu. Ya Anda bacanya KUHP yang lama. Iya, banyak yang katanya pengamat hukum atau ahli hukum bilang, oh itu nanti kalau sudah jalan pengadilan pokoknya itu akan gugur dengan sendirinya. Mereka tuh masih baca ya KUHP lama. KUHP lama. Zaman udah berubah loh Mas Roy. Iya, tahun 81 itu kan. Iya, 81. Dibuat zaman Pak Harto. Orde Baru. Betul. Itu zaman saya masih SMP. Oh, zaman SMP. SMP kelas 1. Ya, itu baru ada KUHP yang itu. Iya, zaman sekarang kan udah zaman reformasi Mas Roy. Udah zaman reformasi dan KUHP itu dibuat tahun 2025. Oke. Ya, jadi besok ini Mas Roy kita akan mendengarkan putusan dari Hakim Tunggal pra peradilan. Betul. Ya, terhadap permohonan pra peradilan kita yang kedua. Jadi perlu saya sampaikan bahwa permohonan pra peradilan kedua ini sebetulnya kalau dibilang masuk ke pokok perkara, ya kita masuk ke pokok perkara. Tapi di ujungnya, jadi nggak masuk banget gitu. Iya, kita masuk ke pokok perkara berkenaan dengan menguji alat bukti. Persis. Dari pasal 32. Iya. Karena ancaman pidananya berat. Benar, 8 tahun. 8 tahun penjara. Dan 12 tahun. Iya, dan 12 tahun. Nah, menariknya Mas Roy kemarin pada saat kami bersidang, kebetulan Mas Roy waktu itu ada terus setahu saya ke UNJ dulu ya. Waktu UNJ yang ngambil kebetulan di dalam sesi persidangan sedang berlangsung, Mas Roy datang dengan ijazahnya. Dan setelah itu Mas Roy menunjukkan kepada awak media. Betul, kan. Tapi saya justru mendengar di ujung pernyataan dari seorang Profesor Effendi itu. Dan dia klarifikasi loh. Iya. Yang konyol banget gitu ya. Yang profesor. Dan dia ngumpulnya dengan mereka juga gitu. Sama. Ya namanya juga termul, ngumpulnya dengan termul. Ya kan itu katanya dari Riau ya. Berarti kotanya si itu Mak Lampir. Ya tahu. Mak Lampir. Boleh dong. Nah, terus kemudian saya malah sempat mendengar ya, ketika dia mengatakan saya tidak tahu soal ITE, saya ini ahli hukum pidana. Ya. Tidak tahu soal ITE loh. Bukan berarti ahli nggak ngerti soal ITE itu harus ngerti tekniknya digitalnya enggak. Tapi hukum ITE itu juga esensinya. Ya, karena kalau enggak si Profesor Effendi itu nggak ngerti tentang Undang-Undang 11 tahun 2008 yang sudah diperbaiki menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 dan terakhir direvisi lagi menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Ini gitu. Kalau ini ahli telematika benaran ini. Makanya undang-undangnya pun sampai perubahan pun total gitu. Kita ini berarti Mas Roy sekarang, kalau aku kan penghafal pasal, Mas Roy sekarang penghafal undang-undang. Iya. Saya bersama-sama dengan Prof Henry Subiakto, ini profesor beneran ini ya. Gitu, yang kemudian ikut menyusun undang-undang itu, dan Prof Henry adalah sebagai ketua panja. Panitia kerja ketika di DPR. Gitu. Nah, kembali kepada kesaksian ya dari ahli tadi. Untungnya kalau saya bersyukur Mas, saya nggak mendengarkan dari awal. Karena kata Mas Gafur, dia itu waktu dari awal tuh malah hanya kayak kuliah. Apa isinya? Dia awalnya itu hanya normatif. Bahwa 2 alat bukti permulaan yang cukup itu digali dari keterangan saksi, keterangan ahli dan petunjuk Karena batu uji kita dalam pra peradilan kedua ini masih menggunakan KUHP lama. Tetapi penyelenggaraan pra peradilannya menggunakan KUHP baru. Makanya akibat dari penyelenggaraan pra peradilan menggunakan KUHP baru, makanya pokok perkara ditunda. Dan itu bukan karena kemauan kami. Itu kemauan undang-undang. Itu kaidah hukum yang berlaku sekarang. Dan pengadilan pun tunduk. Padahal pengadilan itu adalah tempat kita mencari keadilan. Iya, kalau enggak kan berarti kan Jakarta Timur sudah jalan. Kan nyatanya enggak. Jadi kita ini bukan melakukan penyelundupan hukum Mas Roy. Oh tidak, kita menjalankan hukum sebaik-baiknya. Nah, ada yang menarik kemarin pada saat kami sidang Mas Roy. Yang pertama ini saya jelaskan dulu dari sisi fakta ya. Tidak ada satupun saksi dari 148 saksi loh. 148 saksi yang dihadirkan atau yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada tahap penyidikan yang terkait dengan pasal 32. Nah, ini sering dipelajari. Enggak ada satupun saksi yang kemudian melihat ada tindak pidana merusak dokumen elektronik, mentransmisikan, mengubah, membuat tidak dapat lagi diakses. Itu nggak ada satupun. Makanya, ini kan para termol komentar, "Oh, itu saksi banyak sekali. Teman-temannya Pak Jokowi semua." Loh, mereka itu bukan bersaksi untuk pasal 32. Mereka itu bersaksi untuk hal yang lain, bahkan bukan untuk fitnah dan pencemaran nama baiknya. Jadi aneh juga gitu loh. Jadi itu yang tidak ada dalam fakta persidangan. Artinya kalau kita mau konsisten dalam menegakkan hukum seharusnya Mas Roy, karena berdasarkan saksi, bukan saksi tapi ahli yang kita hadirkan. Perkara ini kan ada 2 peristiwa pidana. Yaitu ada pencemaran fitnah dan kemudian pengerusakan dokumen elektronik. Nah, ini saksi di blender jadi satu.
Kan ngaco ini. Ibaratnya kita pesan es teh ditambah es teler. Nah, jadi apa? Jadi es teh manis teler. Es teh manis teler. Jadi orang yang minum teler beneran. Ya kacau karena saksinya nggak cocok. Ya. Dan ini konyol banget loh. Jadi nanti nggak bisa kemudian ini diajukan dengan saksi yang tidak ada kaitannya atau saksi yang tidak capable. Yes. Jadi pra peradilan ini bukan menguji bagaimana kesaksian yang bersangkutan, tapi dari formalnya dulu dia. Ya, saksi itu memenuhi kualifikasi nggak sih, Mas Roy? Ya kan, kalau gitu. ternyata saksinya itu nggak ada yang memenuhi kualifikasi. Katanya ada ahli ITE, gitu ya, yang kondisi dihadirkan. Tapi mana kemarin nggak dihadirkan? Iya, nggak berani hadirkan. Iya, katanya ada 4 ahli ITE ya. Salah satunya ngawur ya. Soalnya ahli ITE itu dalam perkara yang lain, dia ngawur seenaknya saja, katanya saya pakai turmitin kemudian membaca disertasi Roy Suryo. Kamu pakai turmitin aja nggak bisa. Turmitin itu harus dari bab 1 sampai bab 5. Dan turmitin yang diakui ada yang dilakukan oleh Universitas Jakarta. Sudah ada hasilnya. Dia baca ngaco dan dia bukan pakai turmitin. Nanti saat kita bongkar lagi gitu ya. Itu si Ali Abal-Abal si Obo-Obo ya. Joshua si Obo-Obo. Nah kan lagu dia nyanyi aja deh. Ya, kalau nyanyi kan lagunya. Setahu saya Joshua tuh penyanyi loh, Mas. Betul. Ada si Obo-Obo. Iya. Lah ya itu malah ngobrol yang lain. Dan apa itu yang dilakukan? Dia juga belum memenuhi kualifikasi. Kuliah dulu deh, S3 dulu deh. Gitu. Oh, dia belum S3? Belum. Berarti Joshua yang nyanyi itu belum S3? Ini Joshua yang lain. Ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi artinya saksi dari 148 saksi itu, saksi lebih condong untuk mendengarkan atau dimintai keterangan terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tapi untuk 3235 itu nyatanya kami periksa di dalam persidangan pra peradilan tidak ada satupun yang memenuhi syarat sebagai saksi untuk tindak pidana cyber. Iya, itu penting karena harus memenuhi kualifikasi dalam pasal 32 dan 35 yang tentang undang-undang ITE. Jadi ini juga sering salah orang-orang di sana tuh mengatakan undang-undang ITE. Bukan ITE ya. ITE itu information technology. Aku tahu siapa yang suka ngomong gitu. Iya, ada. Jadi ITE, informasi dan transaksi elektronik. Tapi kayaknya itu profesor juga yang suka ngomong ITE. Iya, makanya pokoknya lah. Sudahlah. Pokoknya kita tahu lah gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua Mas Roy, dari alat bukti surat. Nah ini yang menarik ini. Kenapa alat bukti surat ini menarik? Ya. Karena kemarin saksi yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya menyatakan bahwa saksi terpenuhi. Saksi terpenuhi. Kemudian juga bukti surat terpenuhi. Ya. Bukti surat karena sudah di tangan penyidik. Dan dia mengatakan nggak mungkin penyidik menetapkan orang tersangka kalau nggak ada bukti suratnya. Itu asumsi dia. Iya, karena pada saat saya tanya, saudara ahli, apakah saudara yang memeriksa, atau saudara yang dijadikan ahli nggak dalam perkara ini? Enggak. Dan dia bilang yang penting sudah P21. Lu gimana kok yang penting sudah P21? Ini mirip-mirip dengan seseorang yang nanti suatu saat akan dibongkar oleh Mas Gafur Sangaji. Ketika katanya, apakah Anda ijazahnya asli? Kata UGM asli. Dia mengakui begitu. Lah kok dia di BAP-nya begitu? Itu ijazahnya dia. Lah kok harus bilang yang mengakui? Jadi gimana kalau dia sendiri nggak yakin kalau ijazahnya asli? Dan itu nanti ya. Itu nanti. Itu karena bahaya. Kalau itu udah panas itu. Itu panas itu. Karena panasnya segini. Dalam segini yang kemudian dia katanya bisa dijawabnya dalam waktu hanya sekitar 4 jam. Padahal isi BAP-nya kalau tebal banget, tebal. Nggak usah isi BAP yang ditanya. Ketika ditanya wartawan, Pak, siapa dosen pembimbing Anda? Dosen pembimbing saya. Ya. Profesor, Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro. Ngomong gitu aja lama. Apalagi kalau jawab pertanyaan yang banyak banget yang tebalnya segini itu. Gak mungkin. Dan katanya Mas Roy, bola baliknya dengan yang Prof Sumitro. Tadi. Karena ini jangan kita bocorin dulu ya. Itu nanti fakta persidangan. Oke, Mas Roy. Kalau kemudian surat, ya, kalau hakim jeli, mudah-mudahan besok hakim jeli. Ya. Jadi berdasarkan daftar alat bukti surat yang diserahkan oleh turut termohon, karena kan yang menyerahkan daftar alat bukti surat, dokumen yang barang bukti surat yang disita itu jaksa penuntut umum. Betul. Ternyata bukan 709 tapi 712. Oke, lebih banyak lagi. 712 itu semua surat-surat atau dokumen-dokumen atau surat yang berkenaan dengan satu peristiwa politiknya Pak Jokowi, bobotnya lebih banyak. Kok malah peristiwa politik ini tuh sidang apa? Kok malah sidang politik gitu loh. Ini aku kasih contoh. Tata integritas partai politik. Ngapain juga? Formulir pendaftaran calon wali kota, calon gubernur, calon presiden.
ya kan? Surat dukungan partai politik untuk menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Itu nanti ada yang lain ya. Alhamdulillah. Partai politik yang disebutkan itu sudah juga kita dapatkan dokumennya, dan bukan hanya yang didapatkan oleh Michael loh ya. Ya. Saya sudah mendapatkan lebih lengkap lagi, dan itu ada perbedaan pada legalisasinya. Ya, nanti boncos itu dia. Dan satu lagi Mas Roy, dari 712 barang bukti dokumen atau surat itu, nggak ada yang berhubungan dengan bukti elektronik. Makanya itu, jadi ngapain juga disisipkan atau diselundupkan. Jadi kalau ahli mengatakan bahwa telah terpenuhi bukti surat dalam penetapan tersangka untuk pasal 32 berdasarkan terpenuhinya surat elektronik aja nggak paham dia. Kemarin kan ditanya, saya tanya. Tahir. Betul. Apakah saudara paham tentang dokumen surat elektronik? Itu jangan tanya saya. Padahal itu hal yang paling krusial dari Undang-Undang ITE. Di pasal 5 ayat 1 itu jelas. Dokumen elektronik atau informasi elektronik itu adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi sudah diakui. Tapi ada syaratnya di dalam naskah akademiknya. Itu harus bisa ditayangkan, harus bisa diuji. Makanya kemarin sebelumnya, hari sebelumnya itu Hakim Tunggal itu luar biasa cerdas ya. Pak Iketut Darpawan itu dia mengakses langsung dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, artinya justru menjadi bukti yang sangat kuat bagi hakim ya. Mudah-mudahan itu bukti buat hakim bahwa apa yang didalilkan dalam laporan Pak Jokowi, karena yang membuka LP 3235 itu Pak Jokowi, Mas Roy. Iya, ternyata udah dia bohong itu. Tapi di dalam LP-nya sendiri itu aneh juga tuh. Makanya kemarin Mas Roy, Bang Refli sempat tanya juga. Kalau LP-nya dia laporkan 3235, tetapi LP-nya nggak ada peristiwa pengerusakan dokumen elektronik. Loh, ini pasal turun dari mana? Dari dunia goib. Makanya, gitu. Padahal juga dia dulu katanya, saya tidak melaporkan orang-orang, tapi saya melaporkan peristiwa. Mana melaporkan peristiwa? Nyatanya itu ditulis betul. Itu melaporkan nama orang-orang gitu loh. Iya, betul. Dan intinya gini juga. Intinya surat itu dari mana? Kita juga berharap betul ya, supaya teman-teman juga tahu ya. Lagi-lagi saya ulangi. Semoga putusan besok dari Pak Iketut Darpawan itu ya paling tidak sama dengan putusan yang pada pra-pra pertama. Ya, dan sama juga dengan ketegaran beliau ketika kemudian menolak PK ya, permohonan kembali dari Sylvester Matutina. Ini hakim yang sama ya, ini Pak Iketut Darpawan. Jadi moga-moga itu Mas. Jadi kira-kira apa yang kan mereka kan para termul itu kan juga kemudian menulis di luar, tapi yang bisa ditulis tuh samping-sampingannya. Misalnya hakim memarahi Pak Gafur, hakim memarahi itu bukan memarahi ya. Ya biasalah kalau misalnya yang lebih parah lagi Mas Roy. Apa itu? Cuman karena nggak ditayang aja sama mereka pada saat pemeriksaan saksi. Apa itu? Ya hakim marahin jaksa. Oh iya benar. Itu kan ditulis. Kalau hakim marahin jaksa, jaksa jangan ngulangin pertanyaan itu lagi. Ya kan menggiring itu. Memang teman-teman harus bisa bisa menyaring ya sekarang. Karena saking banyaknya termul-termul yang bikin hoax di dalam YouTube ya, judulnya tuh ngaco bener. Ya gitu, tiba-tiba ada Roy pingsan di sidang. Mana ada saya pingsan di sidang segala itu, masih ngawur banget. Itu hoax yang kalau dibiarkan. Ini kalau mau dilaporkan semua nih berapa ribu orang yang akan dilaporin kan. Tapi kan kita kan senyum aja kayak gitu. Mas, artinya channel-channel YouTube ini juga harus memberikan pendidikan publik juga gitu loh. Jangan cuma mau ngejar rating gitu loh. Iya, jangan hanya kemudian malah sekarang ada itu yang dulu kita kenal tapi sekarang sudah nggak kenal lagi karena dia sudah ada di alam baka sana. Alam goib. Alam goib karena udah bikin surat kematian. itu sekarang sudah nggak diakui lagi sebagai ahli ya. Dia malah bikin isu-isu receh sambil nyanyi kicau mania kicau. Itu ada itu ya. Iya ya Mas Roy ada ya. Dan yang berkacamata ya. Kacamata Ray-Ban enggak. Ray-Ban itu merek ya. Kita berkacamata gelap. Dan katanya mau hadir nanti di Rakyat Bersuara. Mau hadir katanya, mau menunjukkan. Ayo kita lihat nanti. Selasa ya? Selasa. Kita nonton sama-sama Mas Roy. Iya, kita nanti dia lihat. Mau hadir? Katanya kan dia udah 2 kali bohong, udah 2 kali mangkir gitu ya. Kalau setelah mangkir lagi ya, wah parah lah dia. Pokoknya minggu-minggu ini minggu-minggu yang panas nih. Iya. Senin besok sidang pra-peradilan. Selasa Rakyat Bersuara. Rismon hadir loh. Iya. Kan apakah akan babak belur lagi enggak? Makanya kita tunggu. Oke, Mas. Kita nggak terlalu lama di sini. Kita ingin closing statement ya. Jadi besok itu apa yang kira-kira menjadi harapan kita? Sekali kalau saja
kalau misalnya itu kan termul kan bro, pasti ditolak, pasti postak meskipun ada yang dulu Mak Lampir itu kan dibilang 1000% pasti ditolak. Yang pertama nyatanya. Dan waktu itu pada saat putusan hadir loh Mas Roy. Nah, ya dia konyol. Begitu dia mendengar pertimbangan hakim udah menguntungkan kita, minggat dia, MGT dia, ya melarikan diri dia. Itu. Makanya gini, kalau saja ini saya bicara the worst-nya. Kalau kemudian itu tidak diterima, apakah terus kemudian kita langsung masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu kayak termul gitu? Ya. Kan enggak juga, masih ada pra-per yang lain. Gimana Mas? Ya, yang pertama begini, besok hakim akan merumuskan putusan tentu pada pertimbangan hakim ya. Ya. Ada putusan, di dalam putusan ada yang namanya ratio decidendi. Oke. Jadi menimbang bahwa, itu menimbang itu namanya ratio decidendi. Itu yang menjadi legal reason bagi hakim dalam mengambil putusan. Ya. Jadi dia akan menimbang semua, baik pihaknya kita, pihaknya mereka, permohonan kita, jawabannya mereka, kemudian replik kita, dupliknya mereka, ahli kita, ahlinya mereka, kemudian saksi kita. Mereka nggak punya saksi. Jadi jangan salah ya, ratio decidendi. Ratio decidendi. Jangan salah pertimbangan, sama namanya pertimbangan. Jangan salah sama Mario Dendi ya. Kalau Mario Dendi itu kasus yang menganiaya itu ya. Ya terus. Ini kalau ahli telematika begini nih. Ya. ahli kocek ini, ahli guyonan. Ya, itu parah itu juga kasusnya waktu itu. Oke ya. Terus. Nah, tentu hakim akan mempertimbangkan semua itu, tetapi dia akan mempertimbangkan dengan legal reasoning yang tepat gitu. Nah, legal reasoningnya apa? Kalau hakim mau menerapkan hukum dengan benar, Mas Roy, saya yakin peluang kita untuk menang itu ada. Kenapa ada? Karena kalau klaim ahli mereka atau klaim Polda atau klaimnya juga dari pihak jaksa penuntut umum, ahli yang gak ahli itu ya. Telah terbukti 2 alat bukti yang terpenuhi itu. Ya. Pertama, saksinya nggak relevan. Kedua, dokumen elektroniknya atau surat elektroniknya nggak cocok. Ada yang cocok. Berarti mereka hanya mengandalkan ahli. Nah, masalahnya ahlinya nggak ngerti. Ahli ini kan harus berkorelasi dengan saksi dan dengan surat. Kan ahli nggak bisa dong berdiri sendiri. Contoh Mas Roy sebagai ahli telematika. Mas Roy bisa menguraikan apa itu telematika. Tetapi kalau peristiwanya nggak ada, ya nggak bisa. Apa yang mau dijelaskan gitu. Satu lagi yang penting. Pada saat ahli kita dihadirkan ya, Dr. Didit Wijayanto Wijaya, itu kan ada satu pertanyaan jebakan. Apakah ahli datang pada gelar perkara khusus penetapan tersangka? Loh, itu nggak ada yang diundang. Gelar perkara penetapan tersangka. Itu kan internal dari Polda. Memang nggak ada yang diundang. Kan yang diuji, Mas Roy, kan yang diuji kan bukan gelar perkara. Iya. Yang diuji itu buktinya mana buktinya gitu loh. Kalau gelar perkara yang tanggal 15 Desember, ahli kita tuh hadir. Dan ahli dari mereka yang namanya profesor itu, Effendi itu, nggak ada. Nggak ada. Itu baru. Bahkan ada seseorang relawan yang katanya hadir tapi diusir. Ada itu ya. Itu yang apokat itu. Apokat yang pakai kartu apokat palsu. Yang selalu mengatakan saya hadir dan saya melihat ijazah. Dan satu lagi yang penting, ternyata nama dia itu tidak ada andinya. Oh gitu Mas Roy. Dalam berkas perkara. Jadi ngaku-ngaku. Ibaratnya saya Roy Suryo itu nggak ada KRMT-nya. Tapi saya masuk KRMT. Andi itu kan gelar kehormatan gitu loh. Gelar bangsawan Bugis. Kayak Raden gitu. Betul. Jadi saya tiba-tiba nuliskan Raden gitu. Nggak boleh. Tapi dia nggak punya Andi itu ya. Mana di identitasnya di dalam berkas perkara nggak ada. Hanya ada. Nanti kalau di sidang Mas Roy tanya aja. Dari mana Andi ini kan. Ya biar masyarakat ngerti aja lah. Iyalah. Nanti itu semua hal-hal yang aneh-aneh itu Mas Roy. Hal-hal yang nggak jelas itu nanti di fakta persidangan akan terbongkar semua. Oke. Kalau hakim mau berpegang pada pedoman itu bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat dan kemudian tidak ada bukti surat elektronik yang disita. Karena apa? Bukti tidak disita adalah dokumen yang diunggah Dian Sandi itu masih bisa diakses oleh pengadilan. Sekarang dan bahkan yang akses 9 juta orang lebih dan masih utuh. Dan yang akses adalah hakim tunggal. Hakim tunggal sendiri yang akses. Mudah-mudahan dengan pengalaman hakim yang langsung mengakses itu bisa menjadi satu dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan mana yang sesuai dengan fakta. Bukan yang terbaik tapi harus memutuskan sesuai dengan fakta dengan penalaran hukum yang tepat. Bahwa pasal 32 itu memang tidak layak dipakai. Jadi gini Mas Roy, kita ini dan mungkin bisa juga mudah-mudahan hakim juga bisa membedakan mana dua peristiwa pidana yang berbeda, yaitu pencemaran nama baik fitnah yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Kemudian juga pasal ada ITE yang juga dilaporkan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan hakim bisa jeli melihat bahwa kalau 148 saksi ini memang relevannya ke pasal 30-311.
ataupun 22 ahli itu relevannya ke pasal 30 311 atau surat-surat yang disita juga itu relevan dengan 30 311. Sehingga untuk 32 dan 35 yang dari awal kami menengarai bahwa ini pasal selundupan. Kenapa diselundupkan Mas Roy? Untuk terjadinya peristiwa tanggal 16 Agustus. Karena kalau nggak ada pasal 32 35 nggak ada peristiwa tanggal 16. Juni 2026 itu yang diglorifikasikan oleh para 19 Juni. Iya, 19 Juni, mohon maaf. 19 Juni. Ketika saya berusaha mau ditangkap, kemudian ditahan dan digeledah itu. Dan alhamdulillah kan dibatalkan. Ya. Terakhir ya teman-teman semua, ya. Saya juga ingin sampaikan insya Allah juga sebelum putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok ya, kita akan ada sesuatu yang kita lakukan di Polda Metro Jaya. Apa itu nggak akan saya berikan ya. Tunggu saja nanti statement kita ketika akan kita disampaikan ya di press conference di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, sampai satu hal begini Mas. Aku closingnya begini. Bahwa apapun yang terjadi dengan putusan hakim, kalaupun memang pada akhirnya putusan itu tidak mengabulkan permohonan kami atau mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya ya, ataupun juga menerima sepenuhnya atau juga tidak menerima sepenuhnya, maka yang harus dipahami oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat Indonesia adalah jadikan kasus pra-peradilan kami ini sebagai satu proses pembelajaran hukum. Supaya ke depan ada tersangka-tersangka yang hak hukumnya dilanggar, jangan takut. Ada lembaga pra-peradilan yang hari ini sudah diperkuat oleh undang-undang, ya, bahwa gunakan jalur itu dan itu sah. Dan mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, itu tidak dilarang oleh undang-undang. Asal tidak nepis endem, asal tidak mengulangi lagi yang sama yang kita mohonkan. Nah, Mas Roy ini udah paham nih, udah lebih dari ahli hukum nih. Enggak sama sekali enggak, kita hanya dan saya enggak pernah ngaku ahli hukum apa-apa penunjukan kartu advokat. Advokat busuk gitu ya. Oke, kalau advokat busuk bagusnya diapain Mas Roy? Dibikin jangan dibikin jus. Buang aja udah. Buang ke laut ya advokat busuk. Karena kalau udah bikin jus nanti yang minum juga akan menjadi teracun. Iya, oke Mas Roy. Oke. Sampai jumpa besok siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 1 siang dan kita akan dengarkan apa-apa yang nanti akan diputuskan oleh hakim tunggal dan apapun yang diputuskan kami terima. Ya, karena hakim itu menurut saya adalah wakil dari Tuhan. Ya. Jadi ada 2 asas yang penting Mas Roy di dalam kita mendengarkan putusan besok. Betul. Yang pertama adalah asas ius curia novit, yaitu hakim yang mengadili, memutus dan mengadili perkara tersebut itu adalah hakim yang dianggap paham hukum. Betul. Ya. Yang kedua adalah asas res judicata pro varietate habetur, yaitu putusan pengadilan harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan di atasnya. Persis. Dan pra peradilan itu final and binding. Tidak ada putusan di atasnya. Karena dia speedy trial. Ada peradilan cepat. Ada juga di kanal sebelah Termul yang mengatakan putusan pra peradilan ini adalah putusan yang cacat hukum dan kemudian malah melanggar apa gitu. Ngaco banget. Nggak boleh kita menilai putusan hakim. Berarti kamu nggak patuh dong sama putusan hakim. Itu lawyer loh itu. Aduh, nggak boleh. Tua lagi. Ya, tua. Boleh begitu kecuali Anda mendalilkan itu dengan merumuskan nalar hukum, analisa yuridis yang tepat, terus kemudian Anda challenge pada banding. Betul. Sayangnya kan pra peradilan nggak ada karena banding, sudah close, final and banding. Nggak boleh lagi kita komentari. Nggak boleh. Cuma satu, laksanakan. Makanya itu belajar hukumnya di mana gitu loh, gitu. Nah, ini ditemukan fakta baru jelang putusan pra-peradilan Roy Suryo ternyata malpraktek. Waduh, kok bisa malah malpraktek? Ini tuh hukum bukan kedokteran ya. Kalau kedokteran tuh ada malpraktek di situ. Ya ngaco banget ini orang ini ya. Gitu. Parah lah pokoknya kalau kita dengerin para Termul itu parah. Oke, gitu aja. Ya, dari tempat yang sangat indah yang ada di fasilitas umum yang ada di Jakarta ya, kita laksanakan pembicaraan kita untuk besok pagi ya, dan juga sampai dengan siang, dan insya Allah ini bermanfaat, berguna juga untuk masyarakat yang menonton di channel Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Info FPPI dan juga kanal-kanal yang lain. Apa kanalnya? Ahmad Sobari. Oke. Ya, gitu. Thank you. Salam buat Kang Sobari. Terima kasih semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.